Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera Bapak, Ibu, Saudara-saudari keluarga GPD LSAD Magelang. Tuhan Yesus memberkati. Rise up, bangkit, bergerak, berdampak. Hari ini kita akan kembali bersama-sama belajar firman Tuhan. Dan pembacaan kita ada di dalam kitab Yosua pasal yang ke-8. Yosua pasal 8, saya akan membacakan ayat 1 dan 2. Demikian bunyi firman Tuhan. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, janganlah takut dan janganlah tawar hati. Bawalah seluruh tentara dan bersiaplah maju ke Ai. Ketahuilah, aku serahkan kepadamu raja negeri Ai, rakyatnya, kotanya, dan negerinya. Dan haruslah kau lakukan kepada Ai dan rajanya, seperti yang kau lakukan kepada Yeriko dan rajanya. Hanya barang-barangnya dan ternaknya boleh kamu jarah. Suruhlah orang bersembunyi di belakang kota itu. Puji Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara yang kasih oleh Tuhan. Renungan firman Tuhan hari ini saya beri tema bangkit dari kegagalan. Bangkit dari kegagalan. Kalau kita mengobservasi surat Yosua, kitab Yosua ini, kitab Yosua ditulis oleh Yosua bin Nun. Dia sebagai penerus Musa memimpin bangsa Israel untuk masuk ke tanah perjanjian, tanah Kanaan. Dan bangsa Israel di dalam pasal sebelumnya, yaitu Yosua pasal 7, mereka mengalami kegagalan. Mereka dikalahkan oleh penduduk kota Ai yang jumlahnya tidak banyak. Kegagalan seringkali meninggalkan luka, meninggalkan rasa malu, dan kegagalan seringkali menghantui, menimbulkan ketakutan. Bangsa Israel baru saja dikalahkan oleh kota Ai. Bukan karena Tuhan tidak setia, tetapi karena ada dosa di tengah-tengah umat Tuhan. Namun, yang mengagumkan di sini, Tuhan tidak meninggalkan bangsa Israel di dalam kegagalan mereka. Yosua pasal 8 ini, ayat 1 dan 2 menunjukkan hati Allah yang penuh kasih kepada umatnya. Tuhan mau memulihkan umatnya. Tuhan menguatkan umatnya. Tuhan mau memberi kesempatan yang baru supaya umatnya menang, dapat mengalahkan Ai. Tuhan memberi dorongan kepada umatnya, kepada bangsa Israel untuk bangkit dari kegagalannya. Interpretasi pelajaran yang kita dapatkan dari Yosua pasal yang ke-8 ini. Yang pertama, firman Tuhan yang mengangkat setelah kejatuhan. Tuhan memulai dengan berkata, janganlah takut dan janganlah tawar hati. Ini bukan sekedar kata penghiburan, tetapi ini merupakan perintah ilahi. Perintah dari Tuhan supaya Yosua dan bangsa Israel jangan takut, jangan tawar hati. Setelah mereka mengalami yang namanya kegagalan, seringkali ketakutan, rasa bersalah lebih melumpuhkan daripada musuh itu sendiri. Tuhan tahu bahwa Yosua itu membutuhkan pemulihan batin sebelum melangkah maju. Sehingga Tuhan berfirman, janganlah takut dan janganlah tawar hati. Firman Tuhan yang mengangkat setelah mengalami kejatuhan, setelah mengalami kegagalan. Artinya firman Tuhan yang memberikan dorongan, firman Tuhan yang memberikan semangat, firman Tuhan yang memberikan kekuatan untuk kita bangkit dari kegagalan.
Bapak Ibu, sebagai umat-umat Tuhan, ada banyak umat Tuhan yang terjebak di masa lalu. Dihantui kegagalan masa lalunya. Kegagalan dalam pelayanan, kesalahan moral mungkin, atau keputusan yang keliru yang pernah diambil. Itu seringkali menghantui, membuat takut melangkah, takut mengambil keputusan. Dan Tuhan tidak berkata, aku sudah selesai dengan engkau. Tidak. Melainkan bangkitlah. Jangan takut, jangan tawar hati. Bangkitlah dari kegagalanmu. Itu yang Tuhan katakan. Yang kedua, kita belajar ketaatan yang lebih dewasa atau lebih menyeluruh. Berbeda dengan sebelumnya. Tuhan di dalam Yosua pasal yang ke-8 ini berkata, bawalah seluruh tentara itu dan bersiaplah berangkat ke Ai. Pada peperangan pertama, bangsa Israel maju menyerang, mereka meremehkan kota Ai. Mereka tidak membawa semua tentara, tidak membawa semua pasukan. Yosua berkata, 3.000 orang saja sudah cukup untuk mengalahkan Ai. Sekarang Tuhan mengajarkan bahwa kemenangan sejati membutuhkan ketaatan yang penuh. Kemenangan sejati membutuhkan persiapan yang matang. Kemenangan sejati membutuhkan kerendahan hati untuk belajar dari kesalahan. Tidak boleh meremehkan musuh. Bapak Ibu, kegagalan seringkali menjadi guru yang terbaik bila kita mau belajar dari kegagalan tersebut. Sehingga kita tidak mengulangi kesalahan yang sama, tidak mengalami kegagalan yang sama ketika kita belajar dari kegagalan tersebut. Tuhan ingin iman kita bertumbuh, bukan sekedar berhasil, tetapi mengalami pertumbuhan. Amsal 3 ayat 5 dituliskan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Jadi kita harus mengandalkan Tuhan. Yang ketiga, kita belajar bahwa janji Tuhan, kemenangan yang datang itu dari anugerah Tuhan. Kemenangan yang kita alami itu merupakan anugerah Tuhan. Tuhan berkata, aku menyerahkan Raja Ai, rakyatnya, kotanya, dan negerinya ke dalam tanganmu. Jadi kemenangan itu merupakan anugerah Tuhan, pemberian Tuhan ketika kita mengandalkan Tuhan. Tuhan berbicara seolah-olah kemenangan itu sudah dialami oleh Yosua dan bangsa Israel. Kemenangan itu seolah-olah sudah terjadi. Ini adalah iman yang bersandar kepada janji Tuhan, bukan pada kekuatan manusia. Namun, ada perbedaan yang penting. Ketika mereka mengalahkan Yeriko, seluruh jarahan dipersembahkan kepada Tuhan. Tetapi ketika Yosua dan bangsa Israel mengalahkan kota Ai, Tuhan mengizinkan bangsa Israel untuk menikmati hasil kemenangannya di dalam ayat yang kedua. Ini menunjukkan bahwa Tuhan Allah bukan Tuhan yang menghukum tanpa belas kasihan, tetapi Allah yang adil dan penuh anugerah. Di dalam pasal 7, ketika menyerang kota Ai pertama kali, mengalami kegagalan karena ada dosa. Tapi dalam pasal yang ke-8, Tuhan memberikan anugerah. Ketika bangsa Israel, mereka sudah membereskan, menyelesaikan dosa yang terjadi di tengah umat Israel. Tuhan memberikan anugerah. Bapak Ibu, Tuhan sanggup mengubah
tempat kegagalan menjadi tempat berkat. Yang pertama kali menyerang kota Ai mengalami kegagalan, tetapi pada kedua kalinya mereka mendapat berkat. Yang penting bukan dari mana, di mana kita jatuh, tetapi kepada siapa kita bersandar saat kita bangkit. Ketika kita bersandar penuh kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, maka Tuhan sanggup mengubah kegagalan menjadi tempat berkat. Aplikasi bagi kita, Yosua 8 ayat 1-2 mengajarkan bahwa kegagalan bukan akhir dari cerita, bukan akhir dari kisah hidup kita. Ketika kita mau bangkit dari kegagalan, kita mau mengandalkan Tuhan, mau sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan, mengikuti petunjuk Tuhan, maka ada kemenangan yang Tuhan janjikan. Kegagalan bisa diubah menjadi kemenangan di kemudian hari. Yang kedua, Tuhan memanggil kita bangkit dari kegagalan dengan iman yang baru. Kalau kita pernah mengalami kegagalan, jadikan itu guru yang terbaik. Jangan dihantui oleh kegagalan. Jangan takut melangkah. Jangan takut gagal lagi. Tetapi dengan iman yang baru, kita bangkit dari kegagalan. Percaya Tuhan itu menyertai. Tuhan itu menolong. Dan Tuhan itu memberkati. Dan ketaatan membuka jalan bagi pemulihan dan kemenangan. Ketika kita taat kepada Tuhan, taat kepada firman-Nya, taat kepada petunjuk Tuhan, taat kepada apa yang Tuhan katakan, itu membuka jalan bagi pemulihan, bagi kemenangan. Mungkin kita pernah gagal, tapi ketika kita kembali kepada Tuhan, taat, itu membuka jalan bagi pemulihan terjadi dalam kehidupan kita umat-umat Tuhan, dan kemenangan pasti kita alami bersama dengan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, jika hari ini kita merasa seperti Yosua, kita mengalami yang namanya kegagalan, lelah, kecewa, dan takut melangkah kembali karena pernah mengalami kegagalan. Dengar suara Tuhan, janganlah takut dan janganlah tawar hati. Bangkitlah dari kegagalan, bersandar penuh kepada Tuhan, hidup dalam ketaatan. Tuhan menjamin memberikan kemenangan. Bangkitlah, melangkahlah bersama Tuhan, sebab Tuhan yang memanggil kita, Dia juga yang memberikan kemenangan kepada kita. Terima kasih kepada Bapak, Ibu, Saudara yang sudah dengan setia mengikuti Renungan 79. Kiranya menjadi berkat bagi kita semuanya. Bagi Bapak, Ibu, Saudara yang ingin didoakan dengan pokok doa tertentu atau ingin menyampaikan kesaksian, dapat menyalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami punya Allah yang sanggup memulihkan kami. Kami punya Allah yang sanggup menolong kami. Kami punya Allah yang sanggup memberkati kami, sanggup memberikan kami kemenangan. Terima kasih Tuhan. Ini kami umat-umat-Mu, kami mau melangkah bersama dengan Engkau. Kami tidak takut, kami tidak tawar hati, karena Engkau yang memulihkan, memberkati, dan memberikan kami kemenangan. Tuhan memberkati seluruh umat-umat-Mu dimanapun mereka berada. Kiranya kami keluarga GPD LSAD Magelang tidak lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin.